kita memilih Bapak Ibu ada teman-teman juga dari dinas mungkin di luar konteks rencana penyerahan SK P3K sesuai dengan disampaikan oleh pimpinan tadi yang sedianya kalau seandainya kemarin itu tidak ada informasi pergeseran jadwal, kita menyesuaikan jadwal dari Jakarta, kita akhirnya mengikuti kondisi yang seperti itu. Insya Allah di posisi Oktober kita akan serahkan SK P3K secara menyeluruh. Apakah nanti akan tergabung dengan tahap 2 itu mungkin kita masih menunggu arah dari pemerintah melalui Kemenpan 149 waktu itu. Terdampak 3.000 lebih teman-teman P3K yang mengajar tidak sesuai dengan dimana sebelumnya teman-teman itu mengajar. Tersebar itu untuk kita mencoba menyurati, meminta izin, persetujuan dan lain sebagainya. Kita bersurat di tahun 2024, alhamdulillah itu direspon oleh pemerintah. Ini kita belum bisa mengeksekusinya karena tahapan yang harus kita jalankan seperti yang kita jalankan pada tahun pertama itu belum mendapatkan persetujuan dari Menpan RT. Kita sudah bersurat di bulan Oktober 2024 yang lalu, kita diatur melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 di pasal 68 itu yang memungkinkan relokasi itu dijalankan ketika memang ada reorganisasi. Berbicara tentang 2023 tentang aparatur sipil negara belum memiliki turunan dalam bentuk peraturan pemerintah atau turunan-turunan lainnya yang operasional yang mengatur tentang itu. Di Undang-Undang 20 itu kita masih bisa merefer kepada peraturan pemerintah 49 2018 sebagaimana kami singgung tadi. Dan peraturan pemerintah nomor 49 itu sendiri belum memungkinkan teman-teman untuk bisa direlokasi. Ya, pengajar 3 guru. Ternyata di sana kondisi realnya ada 5 guru. Tentu 2 sudah tidak memungkinkan untuk bisa efektif mengajar di sana. Nah, kondisi-kondisi itu yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan relokasi. Sama hal tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa kami menginginkan, pemerintah menginginkan kok Bapak Ibu semua mengajar fokus pada hal-hal yang akan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Nggak ingin kami Bapak Ibu mengajar berpikir tentang anak Bapak, anak Ibu. Bapak nggak ingin menghambat ketika itu menjadi hak Bapak Ibu semua. Kami ingin semua berjalan maksimal ketika Bapak Ibu menjalankan tugas dan fungsi sebagai. Tapi kemarin kami diskusi dengan teman-teman dinas pendidikan. Kita coba dulu mapping lagi, kita petakan, kita coba gunakan tutupan. Itu baru bisa kita lakukan relokasi. Jadi bahasa itu yang kami dengar selama ini. Kita tidak pernah mendengar ketika kondisi jam mengajar itu kelebihan dan sebagainya itu bisa. Dinas pendidikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Saya memperkenalkan Bapak pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, rekan-rekan P3K yang Bukan DPR Pak. DPRD. Siap. DPRD. Siap. Sudah disampaikan oleh dari BKD. Itulah sistem yang kita gunakan untuk penempatan Pak, sesuai dengan sistem. Kita masukkan nama, lihat dari mata pelajarannya apa semua. Jadi mana yang terdekat itulah kita tempatkan. Itu Pak, mungkin yang sampaikan BKD tadi sudah terpanggil Pak, kebetulan dari kementerian juga datang. Dan di situ juga kami sampaikan bahwasanya hampir seluruh daerah kelurahannya begitu Pak, seluruh provinsi. Jadi kemarin dari Deputi KSPSTK menyampaikan bahwasanya hal untuk P3K ini kami dari Dinas Pendidikan bukan kita bicara untuk tahun 2001 atau 2023. Kami dari Kepegawaian dan Dinas Pendidikan ini kami mau secara keseluruhan bagaimana P3K itu bisa ditempatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan kebutuhan yang tersedia. Pertama dengan kebutuhan yang meminta mereka untuk bisa bekerja di sana, juga ketersediaan jam mengajar mereka dan juga senioritas mereka. Mereka memilih dengan sesuai yang mereka ingini. Nah, mereka terkunci di sistem di sana betul. Nah itu, dan untuk berikutnya adalah terus kita mappingkan dengan data-data yang ada seperti tadi ada dari Dapodi, juga RTG-nya, juga R8-nya. Tapi juga harus kita pahami oleh bapak-bapak, ibu guru ini semua bahwa data itu sifatnya adalah tentatif yang bisa bergerak dalam arti kata hari ini jangan bisa.
tetap kembali ke sekolah yang bisa mereka tempati tadi. Tapi juga harus kita lihat kebutuhan di mana, sehingga nanti bagaimana penyebaran guru, bagaimana anak-anak yang di sana nanti akan ada tenaga pengajar. Ini kita lakukan relokasi kemarin. Jadi makanya kami dengan BKD bagaimana kita mappingkan jangan ini terulang lagi kalau memang ada SKB yang dibilang oleh Pak Faisal akan ada turunannya. Nah, baru berkoordinasi juga dengan pihak BKD-nya Jawa Barat. Mereka sudah melakukan juga ada relokasi, tapi tidak menyeluruh. Jawa Barat itu mempunyai P3K-nya 23.000. Mencoba dulu. Nah, jadi makanya kami dari kepegawaian terus mencoba melakukan bagaimana ini bisa kita coba lakukan relokasi sesuai yang diingini oleh ini bisa kita komunikasikan. Karena dia ada proses untuk diri yang harus kita coba kita lakukan untuk melakukan relokasi. Ada aturan-aturan yang harus kita coba penuhi. Nah, aturan itu yang belum ada. Jadi kami. Tapi Pak Edi, kalau memang gubernur yang minta ke Pak RP mengurusnya dengan kondisi yang disampaikan oleh tadi Bapak juga, kadang yang saya sampaikan juga dari relawan, tak mungkin di rumah, mereka udah suami istri, yang ngurus langsung lah yang hal-hal seperti ini, iya Pak. Baik Pak Pimpinan, kami sudah. Nah di luar itu kita pernah mencoba di tahun 2022, tapi kali lagi ada prakondisi yang menyebabkan pemerintah harus memberikan izin. Karena di KP 4149 itu teman-teman guru itu ditempatkan tidak sesuai dengan apa yang saat itu mereka teman-teman dengan justifikasi yang kuat. Kami rasa mungkin pelajaran di tahun 2022 tidak sampai Pak Gubernur yang datang ke sana direspon Pak. Nah artinya kami melihat pemerintah Jakarta itu akan memberikan respon ketika memang sejalan dengan regulasi. Oke, terima kasih Pak Edi. Sebelum nanti pihak dari tambahan dari Pak Andosin. Terima kasih. Pendataan P3K ini kan datanya dari kita, bukan dari pusat kan. Tentu Bapak dari pendataan ini Bapak punya data terpadu, database. Pasti Bapak punya database bahwa misalnya ZA1 Bambalu guru matematikanya sudah ada 3, yang diterima hanya 2 guru. Kalau ada yang melamar 3, berarti yang satu harus bergeser ke SMA lain gitu. Kan sekarang saya tanya, kita punya database nggak? Dinas Pendidikan ini berapa guru P3K yang setiap sekolah? Punya nggak database? Jangan Bapak ikuti bahasa regulasi pusat, yang membutuhkannya kita. Masyarakat ini yang membutuhkan. Mereka diangkat sekian tahun pengabdiannya dari umur sekian sampai 50 tahun. Pas pada saat pengangkatan mereka digeser. Tak mungkin Pak. Jadi tolong nanti tampilkan datanya. Saya ingin tahu ada nggak, benar nggak Dinas Pendidikan yang kerja. Berapa data guru honor di SMA 1 itu yang dibutuhkan guru apa, yang ikut P3K berapa orang. Sehingga kita tahu masih ada Pak. Bisa saja nanti kebijakan pemerintah relokasi ini antara sekolah dan sekolah. Misalnya di sekolah SMA 1 guru PD matematikanya 3 orang, SMA 2 misalnya gurunya hanya 1 orang, dibutuh 1 orang. Ini kan bisa ada regulasi internet. Regulasi, jangan bicara pusat. Orang pusat itu apapun dia tak ngerti Pak. Hari ini Riau ini sudah dicap semua hutan semua oleh pusat, karena mereka tidak tahu kondisi kita di sini. Jadi kalau kita ikut bahasa orang pusat, mati kita nih. Kita harus punya kebijakan. Pemimpin daerah provinsi harus punya kebijakan tentang hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih ada 300 orang enggak? 3 berapa? 60 orang 2022. Udah betah di tempat semula, dan lagi ingin. Ya, jadi seingat saya Gubernur Gubernur kan relokasi 2020 berapa orang? Tertinggal Pak, 51 Pak. 2023? Iya. 2021 berapa orang maksud saya itu? 100 orang tapi dari Gitu Pak Ketua. Berarti tadinya pengangkatan P3K itu
yang dua kalaupun sudah ada mereka ini ke dinas pendidikan, udah ngobrol, terus akhirnya nanya, kan ngapain lagi ke sini? Nggak apa-apa lah ya, repot-repot parkir sudah. Yang maksudnya perjuangan ini kan boleh lah cari-cari berjuang. Ya kan, parkir ya. Jadi saya melihat ada kekecewaan di parkir tadi. Sudah mau ngapa lagi ke sini, ya kan? Dulu-dulunya didesak dari sini juga. Parkir, kita desak-desak juga waktu Pak Paujam Kadis pendidikan, ya kan? Nah, kita desak-desak juga terus. Jadi yang 60 ini berarti memang Jabatan Riau lah. Ya. Kalau dinas ini kan cuma menyampaikan pada pimpinan, tapi instruksinya gubernur. Apalagi gubernurnya Pak Robin ini kan, Pak Haji Robin ini, itu kan partai pengusung ya Pak. Nah, dia langsung direct ya. Itu. Ini kan ada nih, ya kan, persoalan regulasi dari mulai 1000 tahun sekian, nah, sehingga memang kalau sudah gubernur Pak, sama wakil gubernur, apalagi orang ini kompak berdua nanti, amin. Mudah-mudahan Pak Wahid sama Pak Aisyarianto diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan pintu hati Pak Wahid dan pintu PSM ini dimuliakan terangnya untuk bersatu kembali. Amin. Diberikan sehat lahir batin. Udah hampir dekat. Diapakan di dapil, selesai dapil, saya tak mau bekerja. Saya bikin suratnya. Oh, lanjut Pak, lanjut. Ini tuh Pak ya. Dan yang gitu juga, Pak Abdul Wasim, Ibu juga. Jadi kami sesuai dengan topoksi. Nah, tapi kalau ini berhasil, Isu ini ibaratnya tak tahu nih. Kalau bak lakunya komen-komen lah, ya kan? Kamu dua, entah hapus sebab ini. Ya, iya mudah ya. Yang tadi tak masalah tu kan? Betul itu namanya nanti membungkuk kalau hitungan. Ini agak dipicit sedikit. Sorry lu nih. Itu apa aja doanya nih, hukuman doa aja kali ini. Tunggu dulu, nanti kita kira. Pokoknya terakhir tak mau mempan juga nih. Ya kita sama-sama dukung Pak Gubernur. Karena kita memang ada paripurna, saya minta Ketua Forum Pak Jokowi juru bicaranya singkat padat. Yang jelas pihak kawan-kawan dari Dinas Pendidikan, kita ini sudah siap pokoknya sama-sama bersatu bersama kami nanti. Izin Pak Endi ya, Pak Faisal, memberi nomor kontak personnya. Tanda Ngah Panglima Durian. Ya. Dan juga Pak Wakil Ketua Bapak Haji Abdul Kasim, ini sangat luar biasa nih Bapak Ibu, ya kan? Berapa kali audiensi beliau sangat kepedulian membela nasib. Selesai Bu, luar biasanya lebih-lebih Pak Robin ini, ya. Sama waktu itu gubernurnya Pak Sonswar, akhirnya clear bisa relokasi Pak Ketuanya. Nah, ini kita tepuk tangan dulu lah untuk Pak Robin ini. Teman aku sering komunikasi. Kalau disimpulkan tak payah lagi nih Bu, ada rekan dulu Bu ya. Nah, tenang aja ya Bu kan. Nah, kami ini rakyat Bu, walaupun memang berbisikan media Bu. Karena kalau beliau ini sudah cocok lah kepala BKD saya sendiri kan, lebih paham lagi nih soalnya. Jadi juga dari pihak Dinas Pendidikan, Pak Faisal hadir, Pak Bang Alvera, ya, karena kita belajar Bu dari Pak ini sampaikan di tahun 2022, karena siapapun kepala daerah tergantung kepala daerah. Ridwan waktu itu, alhamdulillah tuntas ya Pak Robin ya. Nah, mudah-mudahan ini di tahun 2031 dengan 2023 kan nggak banyak lagi nih sisanya, nggak sampai 500-an. Dulu kita sesama Komisi 5 ini menghadap Pak Gubernur, selesai tuh Pak. Nah, tinggal lagi Disdis dengan BKD bekerja tuh, selesai tuh. Nah, kayak tahun-tahun kita. Yang terhormat seluruh anggota Dewan, dan subhanallah pada hari ini bisa bertemu semuanya, juga dari dapil kami dan seterusnya. Kemudian terhormat dari BKD, kemudian dari dinas. Tidak berpanjang mukadimah, Bapak Ibu yang terhormat. Kami
Kami ini keluarga nggak? Siapa ayah kami? Siapa ibu kami? Kami mengadu kepada siapa? Dan mohon maaf tadi Pak Altira juga menyampaikan baru kemudian 10 hari dia datang. Tapi karena kenapa kami menyampaikan itu rasanya telah hampir 20 tahun kita ingin mencicip dana UMR. Kemudian ketika itu, mohon maaf ya Bapak, bukan mengulang-ulang. Ketika itu alhamdulillah kita masih diberi hak yang 500 itu. Tapi tolong kami juga diperhatikan karena kami juga manusia. Jadi dengan ini Pak, banyak hal-hal yang terjadi di sudah rentah dengan alam dan seterusnya. Ditambah lagi ini mohon maaf nih, tidak menyalahkan Pak Eko juga ya. Sebenarnya dengan terjadinya relokasi teman-teman, kita bersama-sama Bapak Ibu di detik-detik kami ini, apalagi kami di sini ada yang usianya di atas 45, 50, 55. Jangan sampai pensiun dulu kami Bapak, menunggu relokasi ini. Berikan kami kesempatan mendidik anak kami, karena pihak pemerintah menginginkan guru itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menggembirakan. Apalah artinya kami memberikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam pembelajaran tersebut, sementara hati kami terkoyak-koyak. Jadi harapan kami, mudah-mudahan hari ini momentum terakhir kami berjuang dan diaminkan. Kemudian satu lagi, mohon maaf karena berkaitan dengan ini, kami ingin kalau bisa dalam waktu cepat Pak. Kenapa? Karena pihak sekolah sekarang minggu-minggu ini sedang melakukan evaluasi. Hak sertifikasi kami bisa dicairkan. Itu mungkin dari beberapa harapan, dan mudah-mudahan dalam lindungannya, dan apapun yang kita hajatkan tercapai hendaknya secepat mungkin dan berkah, baik yang ditolong maupun yang menolong, pihak yang terkait, stakeholder tentunya. Dengan status sebagai ASN P3K, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan anggota pihak BKD, yaitu Pak Hendi. Terima kasih banyak Pak, walaupun Bapak perwakilan, tapi Bapak sudah luar biasa mau bersedia menerima aspirasi kami. Bapak Ibu, 1, 2, 3 lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Nah, video. Ready, action camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Iko sudah melakukan FTP bersama calon ASN datang Pensiria. Alhamdulillah bersama Bapak Ibu Dewan komplit hadir di jalan anggota. Mudah-mudahan ekspektasi harapan kita sesuai dengan keinginan dan bangsa ini, keinginan daerah kita di Provinsi Riau ini, bagaimana menginjeksi anggaran APBD Provinsi Riau sesuai dengan mandatori 20% ini, bagaimana menciptakan para guru-guru garda terdepan, membina anak-anak kita beriman, bertakwa, ya, tentu yang berhati mulia. Amin ya rabbal alamin. Semangat, ya. Relokasi, yes. Guru semua semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.